selamat untuk memiliki dirimu. Janji satu ikatan suci. Kau tahu, aku pun tahu, kau mau sama ku mau. Dua hati berbeda berlabuh satu rasa. Atas nama cinta ku jaga dirimu hingga akhir dunia. Selamanya untuk sehidup semati di hadapan Tuhan ku berjanji. Ikrar cinta kita berdua, persembahan hati hanya untukmu. Engkau tercipta hanyalah untukku. Kau dan aku, hati kian menggebu. Izinkan aku untuk memiliki dirimu. Duhai kau belahan jiwa, atas nama cinta ku jaga dirimu hingga akhir dunia. Selamanya untuk sehidup semati di hadapan Tuhan ku berjanji. Ikrar cinta kita berdua, persembahan hati hanya untukmu. Selamanya untuk sehidup semati di hadapan Tuhan ku berjanji. Ikrar cinta kita berdua, persembahan hati hanya untukmu. Persembahan hati hanya untukmu. Ya, welcome back to Music for Us, program musik yang paling uncah tentunya bersama gua Ruli Abi. Nah, seperti biasa, kita tadi sudah kedatangan bintang tamu yang mungkin buat sobat musik di rumah udah nggak asing lagi kalau misalkan mendengarkan nama belakangnya The Casmala gitu kan, Casmalan. Nah, kira-kira kenapa akhirnya Kang Denny ini membentuk sebuah grup musik? Nanti kita akan tanya-tanya dulu. Halo semuanya. Waduh, Kang Denny akhirnya mampir lagi ke sini ya, tapi sekarang mampirnya beda nih. Bawa keluarga sekarang. Oh, keluarga. Kang Denny, boleh nggak sih sapa dulu sobat musik di rumah dan mungkin sekalian dikenalin. Ini tuh siapa-siapa aja? Halo, saya Denny Casmala pada gitar. Gue Irfan Casmala pada keyboard. Saya Peter Andro Putra, The Casmala pada vokal. Agak ragu ya, ngomong belakangnya kenapa agak ragu yang satu ini beda gitu. Padahal dia ngasih nama loh. Oh, dia ngasih nama ya. Tapi kalau misalkan ini kan Kang Denny terus Kang Irfan itu memang adik kakak kandung kan, gitu memang dari keluarga Casmala. Nah, kalau Peter sendiri sebenarnya gimana nih? Dipungut. Sedang dalam Kalau ada proses. anak pungut, ini penyanyi pungut. Iya. Biasanya ada anak pungut, ini penyanyi pungut. Dalam proses jadi anak asuh ini. Oh lah, baik. Aku sebelum kita ngobrol-ngobrol The Casmala ini awal terbentuknya seperti apa, kan mungkin Kang Denny ini dulu dikenal sebagai seorang komposer, pencipta lagu gitu. Kenapa sih akhirnya memutuskan untuk sekarang terjun menjadi seorang penyanyinya justru? Loh, sebenarnya saya tuh diajak sama kakak saya sebenarnya. Bukan saya yang membentuk The Casmala, Mas Irfan.
Oh, Kang Irfan. Iya. Dia pimpronya sebenarnya gitu. Oke. Awal mula terbentuknya kapan kalau mau tahu? Mungkin Irfan ceritakan. Nah itu dimulai tahun 2021 waktu itu. Oh, berarti kurang Masa lebih 3 tahun lalu dong. Masa pandemi kan, akhir-akhir masa pandemi. Di mana di IG gue sering adain kolaborasi dengan beberapa musisi. Peter salah satu yang ikut gitu kan. Nah di situ Peter berkolaborasi sama gue, langsung dia cara nyanyi dia udah bikin gue jatuh cinta gitu loh. Pada saat itu dia bawain lagu If-nya dari Brad, tahu kan? Tahu ya. Terus di samping itu dia punya kemampuan nggak cuma nyanyi, multi instrumen, multi talent, apapun serba bisa. Main drum bisa loh ya, main gitar, main dia drum, ngerti sound, ngepel. Pokoknya alat musik bisa semua Bisa, ya. bisa. Iya. Luar biasa. Makanya Kecuali jatuh beduk. cinta lah kayak Nah, ini. udah secara sosok juga, ini dia. Menjual juga, Bukan gitu. ganteng lah istilah bahasanya. Tapi ada nggak sih kesulitan Kang gitu kan? Mungkin secara usia, mohon maaf nih, jauh Nggak. banget nih Nggak. sama Peter gitu. Untuk menyatukan chemistry. Sebenarnya sejauh ini sih nggak ada, karena dia udah punya pengalaman yang cukup sih, udah secara musikalitas ya udah cukup mapan gitu, apalagi tentang kematangan rasanya dia gitu, kematangan rasa dalam bermusik sih udah cukup gitu. Untuk Udah sumur punya Peter taste. ya, untuk sumur Peter referensi lagunya banyak. Dia 60, 70-an, 80 itu lagu semua. Iya. Serius? Nah, jadi kayak dia telat lahir. Kita yang kecepatan, Tom Irfan kecepatan. Antara kecepatan dan yang telat lahir gitu itu. ya. Tapi untuk menyatukan chemistry gampang ya. Mungkin nanya Peter Coba, langsung deh. kalau menurut Peter gimana? Pada saat itu akhirnya diajak bergabung sama keluarga Casmala ini, gimana perasaannya tuh? Chemistry kan sebenarnya kalau menurut gue pribadi intinya workflow ya. Itu sebenarnya nggak sulit karena Mas Denny sama Mas Irfan profesional banget. Nah gue yang emang harus ngikutin ritmenya aja, gimana caranya supaya bisa keep up sama kecepatannya, efisien gitu-gitu. Ya, dari situ kita bisa punya gambaran gimana sebenarnya di Casmala ini arahnya kemana, visinya kemana. Dari situ ya baru kita ngeband apa segala macam. Awalnya kita workshop dulu ya, Workshop namanya dulu awalnya. segala macam. Tapi untuk ego masing-masing gitu kan, secara umur kan memang beda jauh banget nih, karakter juga beda-beda. Gimana tuh cara mengatasinya kalian? Ya karena balik lagi kayak yang tadi, karena Mas Denny Mas Irfan udah memang punya apa ya istilahnya template kali ya. Ya di samping itu kita sebagai yang sudah lebih pengalaman, iya. kita sudah mencoba untuk melebur ego kita sendiri untuk menerima masukan dari Peter, karena itu penting juga buat kita supaya variasinya dalam berkarya itu bisa banyak ide gitu aja. Malah kita banyak dapat input dari Peter. Iya. Oh justru malah dapat input dari Peter. Oh jadi saling memberikan masukan lah Iya ya? dah, iya benar. Jadi memang andilnya Peter di sini juga bukan sebagai pelengkap aja. Iya, Karena kita memang- paham dia nggak cuma nyanyi, dia bisa main musik. Makanya kita kalau dia ngasih, Mas kalau gini bisa, gini gimana? Ya nggak apa-apa, bagus malah. Nah akhirnya terbentuklah si The Casmala ini. Iya. Casmala, The Casmala. Kenapa namanya mesti The Casmala? Nah, tanya Peter, dia yang ngasih Lah, nama. kenapa Peter lagi? Beneran? Oh justru Peter yang ngasih nama? ngasih nama. Iya, karena ya menurut gue satu Casmala bagus. Yang kedua kayaknya kalau di search di Google nggak ada Casmala ini doang gitu. Oke. Terus memang di dunia industri musik, musisi kayaknya kalau denger Casmala udah tahu pasti. Tapi kalau Casmala itu bisa dibilang kan nama keluarga kan ya? Iya. Iya. Ya kan band kayak keluarga juga. Iya juga sih. Tapi dari keluarga besar sendiri ada keberatan nggak sih ketika nama besarnya dipakai untuk Ada nama masalah. band? Itu Nggak kan ada cuma masalah. nama ya. Iya, karena bapak kita sih juga musik kan. Nama saya juga aslinya bukan Denny Casmala, Denny Casmala Fakfi. dari nama bokap. Iya. Bokap tuh nama bokap Casmala, Canda Casmala gitu. Oh, gitu. Jadi memang Peter pada saat itu ngasih nama Iya. nama ide ini. Kenapa akhirnya memutuskan untuk memberikan nama di Casmala itu? Kenapa nggak Casmala Family atau Friend atau gimana? tadinya gue pengennya Casmala Project. Oke. Tapi jadi The Casmala. Ya itu mungkin kebijakannya siapa ya? Iya, waktu itu ya. artinya ada pertimbangan, kita juga minta pertimbangan dari pendukung label kita dari My Music. My Music, Mereka iya benar. setuju untuk hal itu gitu. Jadi kita nggak semata-mata kita punya bikin nama terus disetujui nggak, tapi kita minta pertimbangan. Mereka semua yang terkait dalam hal ini ya ikut menyetujui semua. Oke, kan kalau misalkan berbicara tentang Casmala gitu, Ya. Kang Denny ini jauh lebih dikenal lebih dulu gitu dibanding kalian ya. Dan Kang Denny ini identik dikenal dengan lagu Berharap Tak Berpisah. Ya. Apakah dari The Casmala ini juga ada merecycle orang lagu Berharap Tak Berpisah nggak sih? Ada salah satu Ada. lagu di album kita ada Berat Tak Berpisah versi 2 kita Versi nyanyi. 2. Sebenarnya nggak liriknya ada penambahan.
Oh, ada penambahan justru Kalau- dibedakan. Ya. Bukan dibedakan, ditambah. Nah, jadi kalau aslinya kan song 1, ref song 1 lagi balik. Nah, ini song 2-nya itu baitnya beda, lebih memperkuat song 1. Lebih memperkuat di song satunya. Secara justru. musik juga kita garap, idenya Mas Irfan original banget tuh, kita bikin bluegrass. Cek. Orang bilang nyebutnya country lah, kalau sekarang bluegrass. Jadi musiknya beda, tapi notasi vokalnya sama Peter dibikin lebih ringan lagi. Lebih dibikin ringan lagi. Gitu. Waduh, penasaran. Boleh nggak sih sedikit kasih bocoran kayak gimana? Ini Yang song pertamanya juga bikin penasaran sebenarnya kan? Kan dia Ini, bilang ada penambahan. ya dari intro Mm-hmm. langsung ke verse 2 karena 2 itu yang beda. Sama intronya ini dipakai ke interlude. Oke. Oke. Boleh. Ku tak lagi cinta kepadamu, meski kamu masih mencintai aku. Tak pernah terpikirkan untuk pernah meninggalkanmu. Hilaf mungkin namanya bisa terjadi pada siapapun. Saat pernah bersalah, ku pernah memaafkanmu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku. Itu dia. Wih. Jadi penambahan di song pertamanya lebih enak juga ya? Iya. Itu song 2, sorry. Song Song 2. Oh. Intro langsung ke Itu song yang 2 tadi. bikin siapa? Kang Denny juga atau hasil bertiga justru? Sebenarnya idenya murni dari saya, cuman kan ide itu kan nggak bisa langsung di ACC sebelum ada persetujuan Irfan sama Peter. Oh, jadi tetap discuss. Jadi juga buat saya ya, ini tetap. penting banget bekerja sama, karena yang nyanyi kan Peter, yang main musik juga Mas Irfan. Jadi kalau dia merasa nggak nyaman jangan, tapi untungnya mereka oke. Waktu itu bandnya Mas Denny judul apa? Namanya apa Mas? Sabila namanya. Sabila. Terus Hah? lagunya Lagunya itu Apa judulnya? judulnya? Judulnya Ilfil. Jadi Ilfil. sebenarnya itu 2 lagu. Kami jadiin satu. itu chordnya refnya sama. lagu judulnya Ilfil itu yang bikin Mas Denny juga. Nah di lagu itu interlude-nya dipakai Ke yang melodinya berharta berpisah. Dibalik. tapi nyambung ya sebenarnya. Sebenarnya chordnya sama. Chordnya- cuma oh, maksudnya chordnya beda. sama kebetulan. Jadi nggak susah-susah banget untuk. Ya lagu aku Gitu sendiri aja. nggak apa-apa dibajak sendiri ya. Ibaratnya Lagu gitu. sendiri dibajak sendiri. Jatuhnya bukan dibajak sih sebenarnya. Lebih Dikembangkan. kreatif aja Ya, sebenarnya. ya. Memanfaatkan yang sudah ada Benar, gitu, Mas Ruli, lebih benar, kreatif benar. lagi gitu. Tapi Kang Denny ini udah dikenal sebagai Denny Casmala, terus sekarang membentuk sebuah grup band The Casmala gitu. Apakah ini bertujuan untuk mengangkat nama Casmalanya apa gimana nih? Kita nggak ada tendensi apa-apa. Kita bikin sesuatu yang mungkin memang belum kita lakukan. Gua sama Irfan dari kecil udah main musik, tapi kita belum pernah bikin band. Bikin aja udah gitu aja. Ya, jadi ini Kayak sebenarnya tonggak sejarah Iya. buat kita kerjasama, artinya Step yang belum pernah kita lakuin yang lah. belum melakukan. Tapi kan dibilang tadi kata Kang Irfan memang dari kecil memang udah suka main Musik, musik. iya. Gitu. Kenapa mesti baru sekarang gitu terbentuknya? Kenapa Ya, nggak dari dulu? karena gitu, ketemu waktu Peternya muda? baru sekarang, karena Peter ini mewakili karya kita suaranya. Enggak, maksudnya kenapa dulu waktu berdua lagi muda Nggak dapet bikin penyanyi duo yang Iya, nggak gitu? dapat penyanyi yang pas aja buat Mungkin gitu. kalau Ruli duluan masuk lo ganteng Iya, masuk kayak kita. iya. Jangan gitu. Yang suara bagus banyak, tapi yang ganteng mungkin Peter. Yang Enggak suara sih, menurut gue nih, Bro. main musik Hah? dia jodohan. Dari Iya, benar sih, dulu benar. padat, baru kepikiran Iya sekarang. bisa jadi. Oh iya benar. Tapi perasaannya gimana nih? Apa yang membedakan ketika dulu kan sebagai songwriter gitu kan, kalian ini sebagai sekarang akhirnya terjun Ngeband langsung gitu ya. ngeband. Ya, Ada perbedaan nggak tuh? pride-nya beda aja. Biasanya kan saya kalau sebagai session sama Irfan mainin lagu orang ya. Ini sekarang main lagu sendiri itu rasanya beda gitu. Apalagi yang nyanyi Peter dari awal proses kita tahu gitu. Tapi sebenarnya enggak sih kalau misalnya baru, karena Mas Irfan dulu pernah bikin band sama Topati ya. Ya. Oh. Sama Sama Fang Session juga dong sama Glenn Dulu sama Irfan. Glenn, band Glenn pertama Fast kali. Action. Terus Mas Sama Denny Mus Mujiono dulu. juga ada bandnya kan satu Iya. apa dua gitu. Berarti memang udah lama dong sebenarnya. Udah lama. Teman nggak bersama-sama gitu. Jadi Peter lah yang menyatukan kita. Tapi nggak casmala banget kan. Kalau sekarang baru casmala banget nih. Kayaknya Casmala banget karena ada dua Casmala di sini. Iya. Nah, di Casmala ini tadi kan Kang Irfan juga udah bilang terbentuk 2021 ya, Ya, kalau betul. nggak salah ya. Udah melahirkan berapa karya? Kita karya udah ada sekitar 1.500 kali ya. 1200. Ini beneran nih? Nah, jadi kita tuh langsung ngeplotnya langsung bikin album. Untungnya kita dapat major label yang dari awal suka sama lagu kita.
Jadi bukan mikirin single. Oh gue suka nih Den, gue suka Peter, gue suka Irfan, udah dah bikin band aja udah, langsung rekaman album, tapi kita rilis single dulu ya gitu. Dan yang lucunya, kita punya 7 lagu plus kita punya 7 klip. 7 lagu, 7 klip. Berarti memang setiap lagunya udah ada klipnya langsung. Udah ada. Syutingnya 1 hari 7 klip. Woi, gimana? Proses syuting 1 hari langsung 7 klip. 7 lagu, 7 klip 1 hari. 7 lagu tuh bikin 1 bulan. Proses kreatifnya. Proses pembuatannya 1 lagu 1 bulan. 1 bulan. Tapi untuk proses syuting video klipnya 7 lagu 1 bulan. Loh, 7. Oh iya. Satu album sebulan. 7 video klip sehari. Ya untuk video klip cuma 1 hari. 7 tuh. Nah, cuma 1 hari. 7 video klip untuk 7 lagu 1 hari. Iya. Nggak 1 hari malah, cuma 12 jam. Ya, pertanyaan Soalnya bingung. kita pinter press budget kita. Bukan masalah budget, ngatur waktunya itu loh. Gimana? Ya udah dipikirin sih. Sebenarnya kita punya sebagainya. main music yang menurut kami udah sangat proper ya. Mereka sudah mempersiapkan, mereka cari sutradara yang bagus. Luar biasa. Si Morai itu jadi sebelum syuting itu udah dibikinin. Terus bajunya ini begitu syuting itu 1,5 jam ganti baju, ganti plot. Iya. Gitu kan. Tapi luar biasa loh. Maksudnya kan untuk proses pembuatan lagu aja tadi 1 lagu 1 bulan. Iya. Video 1 album. 1 album 1 bulan. Untuk proses pembuatan syuting video klip 7 pokoknya semua cepet aja. 7 video klip 1 hari. Dia gini. Syutingnya. Konsepnya satu hari itu kita sewa 1 studio syuting yang proper dengan konsep yang udah dibuat dari sebelumnya. Kita fitting sebelumnya. Nah, terus memang si Morai ya sutradara ya jatuhnya ya. Video director. Ya, dia memang cepat sih ngambilnya, terus kayaknya one take oke semua berarti ya. Sedikit miss gitu. Mungkin 1 lagu kita persiapannya sama ngambilnya ya paling 1 jam lebih lah. 1,5 jam kurang lebih. Melibatkan model video klip nggak sih atau memang hanya kalian aja bertiga? Gitu? Ada, melibatin kita bertiga ini. Gratis lagi ya. Ya karena di YouTube channelnya My Music itu ditulisnya performance video. Jadi memang kita karena kita tahu diri kita baru band baru ya, mungkin di musik industri Mas Denny, Mas Irfan udah pasti tahu, cuman ke khalayak umum kita baru, jadi ya kita mungkin setuju juga bahwa memang videonya kita aja gitu ya nongol bertiga. Oh, jadi memang biar memperkenalkan kalian juga gitu ya. Jual tampang. Iya bener sih. Ganteng kok. Kebayang Kang Denny aja lagi mudanya pasti ganteng. Ini make up loh, ini make up tebal 2 cm loh nih. Tebal banget dong. Tapi kalian. kalau boleh tahu single perdana kalian yang diluncurkan di Decasmal apa? Pria Idaman. Tahun 2000, Pria Idaman. Oh, Pria Idaman. 2023. Dari 7 lagu itu? Iya, pertama single. Kenapa memilih Pria Idaman untuk jadi single perdana? Ya itu memang sudah kesepakatan juga dari pihak label gitu, My Music, terus kesepakatan dari kita sama-sama, semua dimusyawarahin semua ya. Lo denger kan kamu lagunya? Coba Peter nyanyi. Enggak mau. Ntar aja dengerin di rumah ya. Kan di sini harus spill juga dikit ya buat sobat musik di langsung rumah. Justru repe itu Mas. Oh ya susah ya. Nggak sih Peter tenggorokannya lagi agak kurang sehat. Oh baik. Mohon maaf ya, kita lagi bindeng. Cuaca lagi nggak bagus gitu ya. Dengeran kan? Bener juga sih. Tapi pernah nggak sih untuk Peter sendiri kepikiran untuk terjun ke acting kah atau iklan gitu? Aduh paling susah. Selain menjadi seorang penyanyi band. Pertama kalinya gue acting itu di video klipnya Pria Idaman. Oh justru itu pertama kali acting. Ya. Biasanya gue udah terima skrip apa di hari H gue bisa berapa kali, ada 4 kali gue cabut dari set. Kenapa? Karena gue gue nggak begini, kayaknya gue balik. Memang nggak ada bakat di situ atau tidak mau mencoba atau apa yang nggak nyaman gitu loh. Apa sih? Dia tuh anak band. Dia bukan aktor gitu. Gitu ya. Iya. Atau mungkin ekonominya stabil jadi nggak mau ngambil. Ekonominya stabil. Tapi kalau misalkan sampai akhirnya kan sekarang Decasmal itu ngeluarin album bertajuk Persona ya. Persona. Persona. Iya. Apa itu persona? Nah, Irfan jelas. Personality. Jadi karakter dari tiap perbedaan dari kita ini menyatukan untuk bikin karya di dalam album. Oh, jadi personality, karakter. Karakter masing-masing.
Kenapa mengambil kata persona itu gara-gara seperti itu? Ya sebenarnya yang memberikan nama itu adalah dari tim label kita Butina sebenarnya. Itu sebelumnya kita mau ngasih nama Intim, untuk Intimate, tapi setelah kita pertimbangan lagi berdasarkan beberapa masukan termasuk tim musyawarah ya akhirnya mendapatlah kata persona itu. Jadi singkatan dari personality. Aku pikir tadi typo loh, ini persona apa persona gitu. Ternyata memang bener persona. Persona, karakter. Dalam album Persona ini ada berapa lagu? 7. Oh 7 juga. Ya. Berarti udah berapa album berarti sekarang? Itu soalnya Pria Idaman dimasukin lagi di track itu, cuman beda video klip aja. Berarti ada 2 video klip. Iya, si Tapi lagu Pria Idaman Pria Idaman ini ada 2 video klip. Iya. Dengan vokalis yang sama juga. Vokalis Iya. sama. Dengan genre Sama-sama. Sama, tetap sama. oh, sama. Ya masa Genre pakai musiknya hijab ya nggak mungkin kan? Kalau yang diganti pertama lagi. ada modelnya, yang kedua performance video di band kita. Itu Tapi aja. untuk genre musiknya tetap sama. Aransemen musiknya. Kita Apa ada dirubah? basicnya ya 90s ya pop gitu. 7 lagu itu sebenarnya satu pun nggak ada yang sama ritmiknya. Tapi satu benang merah ya suaranya Peter yang bikin enak gitu ya. Nah, dari 7 lagu yang sudah dirilis, Ya. lagu yang berjudul apa yang menjadi jagoan kalian? Ikrar. Kalau kata Peter, Ikrar. Ya, kalau gue suka berharap tak berpisah. Karena buat gue itu tantangan baru ya gue bikinnya. Karena gue kan sebenarnya memang idekan lagu itu supaya berubah, jangan yang udah-udah. Karena beberapa kali lagu berharap tak berpisah itu dengan aransemen yang nggak beda jauh, musik dance gitu kan. Tapi ini gue coba tantangan baru dengan bluegrass. Jadi kayak punya kepuasan tersendiri gitu. Walaupun kayak gue bikin Ikrar tapi rasanya biasa aja kan, sudah sering bikin karakter lagu-lagu kayak begitu. Kalau Kang Denny sendiri jagoin lagu yang mana? Kalau buat gue semua lagu tuh bagus, jagoan. Karena kan gue pelaku industri ya, jadi setiap kita membuat dari Casmala bikin lagu tuh udah ngeplot, ini lagu buat umur sekian, lagu ini bersekian. Akhirnya kita yang menentukan yang mana yang bagus atau yang jagoan, gue nggak bisa. Persoalan rekaman mereka lebih paham. Dan ditambah lagi kita punya hearing session 2 kali loh dari musical director, beberapa musik director dari radio-radio sampai 2 kali kita. Jadi saking bingung yang mana nih, akhirnya ketemu juga tuh. Maksudnya kalau pertanyaannya jawab apa yang dijagoin kalian ya, kenapa tadi gue bilang Ikrar, karena setelah proses panjang My Music sama di Casmala setuju bahwa fokus tracknya emang Ikrar. Nah itu setelah kita meeting interan bareng bertiga, setelah kita meeting bareng My Music juga 2 kali apa kalau nggak salah, terus hearing session sama wartawan senior 1 kali, sama MD Radio sekali. Tapi kalau Habis itu mikirin baru lirik, meeting lagi baru tentuin tuh. kalau bikin lirik gue ada satu yang personal. Apa Yang juga? mana tuh? Positif, Main di mana? Gue lupa tuh. main di G. Oke, coba nyanyi refnya, dengerin liriknya ya. Oke. Ya. Hidup hanya satu kali, jangan mudah bersedih kawan. Kita jalani dengan hati tulus dan ikhlas saja. Semuanya jadi mudah bila berserah padanya. Kita bersenang-senang saja. Ya itu, kata-kata gitu. Enak banget. Semuanya jadi mudah bila berserah padanya. Kita bersenang-senang saja. Lagu itu belum pernah gue bikin lagu yang membuat lagu itu buat gue sendiri. Jadi itu lagu itu personal. Biasanya kan gue bikin lagu by order nih, buat Peter, buat Irfan atau buat By order biasanya. Kalau ini sekarang bikin lagu tentang gue kan, orangnya gue happy terus nih. harus happy terus Harus dong. happy terus. Nah, tapi keterlibatan kalian dalam album kalian nih, setiap masing-masingnya gitu, seperti apa? PLS kita semuanya masing-masing berkontribusi kok. Berkontribusi. Kalau saya lagi nggak bikin musik, saya nyapu gitu maksudnya. Isi dosen Kang. Peter Coba, deh, Peter, Peter deh. keterlibatan kamu dalam album ini, Persona ini gimana? Saya yang menyampaikan. Selain sebagai seorang penyanyinya, apakah terlibat Iya benar. membantu lirik kah, atau bikin aransemen musiknya juga, apa Kayaknya- nyumbang dana mungkin? Kalau melodi dan musik Eh? dan lirik kayaknya nggak banyak sih. Cuman brainstormingnya kayaknya nggak ada satu sesi workshop lagu selain lagu Sakit Bila Dipendam sama apa judulnya Berat Tak Berpisah yang udah sebelumnya dibawa Mas Denny. Gua nggak ada gitu karena pas bikin melodi, bikin lirik, bikin musik ya gua harus In touch, ya? bisa ini apa ya menyampaikan itu dengan baik gitu loh. Makanya Mas Denny sama Mas Irfan kalau ada apa-apa segala macam pasti langsung ayo Pit kita bikin ini yuk ya gue hadir gitu. Oh, jadi memang ketika mereka manggil untuk bikin sesuatu, diusahakan Presence harus yoi.
Iya. Ya. Kalau Kang Irfan sendiri keterlibatannya dalam proses pembuatan album Ya, Pesona ini ada apa bikin 3 lagu di situ, 3 lagu. aja? Dari 7 lagu ini Kang Irfan yang bikin berarti? Enggak, Denny juga ada masing-masing 3, Denny kalau nggak salah 4. Lirik sebagian besar Denny. Kalau lagu Ikrar memang lirik, tapi tetapnya semua lagu tuh kita berundingan semua selalu. Selalu apa yang nih kurang, jadi menurut nih apa yang kurang selalu kita ngasih masukan, termasuk Peter juga. Ini kayaknya untuk pengucapan nggak enak nih gini. Nah itu harus kita Jadi jadi benar-benar poin. didiskusikan Iya, juga ya. biar di konsep bener matang gitu. Asistennya paling penting adalah Peter. Kalau Peter nggak nyaman kita ganti lirik. Karena dia yang- Jadi kuncinya di Peter ya, Iya, benar. di penyanyinya. Kalau misalkan Peternya nggak nyaman, ya mau nggak mau harus ganti gitu. kalau dia nggak nyaman semua ganti penyanyi maksudnya gitu. Enggak, ternyata enggak. Ternyata enggak dia ya? bener nyanyinya. Bener. Tapi dari album Persona ini, kenapa hanya 7 lagu? Kan biasanya kalau album itu biasanya 10 atau 12 Ya, lagu. bener juga sih. Kalau Ini kenapa 7? Kenapa Saya punya ya jawaban 7 yang kita tepat ya? sih. Yang 10 banyak, yang 12 banyak, yang 5 banyak, yang 7 cuma The Casmala itu doang. Bukan jatuhnya itu kayak mini album ya? Ya bebas kita dong ya. Enggak. Kalau Bener juga, salah saya nanya kayaknya. 7 itu angka hoki loh. David Beckham 7, Ronaldo 7. Iya. mini album itu di bawah 30 menit. Mini album itu di bawah Ya. 30 menit. Ini berarti lebih dari 30 menit. Lebih. Emang satu lagunya berapa menit nih? Nggak tahu, coba dicek deh. Pokoknya total tuh 37 kalau nggak salah. Itu 37 menit kita. Oke. Ya. Tapi ada lagu-lagu lain ada dong sebenarnya di luaran yang 7 ini kan? Ada, cuman kita ya betulnya 7 Cuman yang aja. dimasukin 7. Sebenarnya tadinya 6 Itu malah. tuh kesepakatan kalian atau memang dari pihak label yang meminta? Awalnya sebenarnya 6. Label mintanya 6. Awalnya 6. Kita ngasih 6, oke. Terus tiba-tiba kita main lagu berat terpisah lagi manggung berapa kali. Udah aja masukin album nih kan lagu lu juga Mas. Ya udah 7 gitu. Gitu. Biasanya yang angkanya 7 meledak, Silon 7 7. Amin. Kita nggak tahu, siapa tahu kan di Casmala tiba-tiba boom gitu seperti lagunya Kang Denny yang berharap tak berpisah kan? Meledak Bahkan gitu. bisa lebih besar lagi. Amin. Oke, hah? Meledak maksudnya bukan bubar kan? Bukan dong, lebih ke meledak Sukses. sukses gitu, Amin, positif makasih ya. doanya. Amin ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama The Casmala tentang seputaran albumnya seperti apa dan ada akan dipromosikan seperti apa, tetapi kayaknya nggak afdol nih kalau mereka udah di sini tapi nggak di challenge di game yang satu ini. Selamat datang di game Cilandak Ciptakan Lagu Mendadak. Oke, jadi kita akan men-challenge kalian untuk menciptakan lagu secara dadakan. Kalau Kang Denny kan udah pernah kesini jadi tahu lah ya. Ya. Jadi kita siapin satu kata, nanti terserah Ini menyanyi masing-masing bertiga. bikin atau kita bekerja sama? Kerjasama dong, kan kita menguji kekompakan sebuah band. Oke. Bukan solois di sini. Boleh nggak kita punya strategi? Boleh dong. Biasanya kan, nah ini menunjukkan bahwa kita bekerja itu benar-benar teamwork. Nah, Biasanya seperti gue akan ngasih chord, Ivan ngasih nada, gue ngasih lirik, Peter demoin. Nah, cara kerjanya gitu. Oke, baik. Siap kita tunggu ya. Oke. Bener nggak sih? Bener ya? Oke. Ya nggak apa-apa. Siap. Siap kan Irfan? Iya, chordnya apa? Gitu. Oke. Kata-katanya apa? Kata yang harus dijadikan sebuah lagu adalah dari kata topi. Topi. Aku punya topi. Ya, terusin. Topiku warna coklat. Ya. Tuh. Aku punya topi. Topiku warna coklat. Ya. Lanjut. Kan saya demoin. Oh ya, oke. Belum Terus, selesai. Ya. tapi yang ku punya tak hanya coklat. Topi. Dan topiku bervariasi. Gue udah lupa. Tuh, wagapat, ayo. Aku punya topi Tapi warna ya. coklat, selain warna coklat bervariasi Aci. juga warna. Oh. Tuh, wagapat, go. Tapi, Ah? Aku punya. aku Coba ulang sekali lagi biar kita semua tahu. Aku punya topi. Topiku warna coklat. Tapi saat dan juga bervariasi, ada warna yang lain. Nah, kira-kira simpel. Bebas, 3, 4, go. Coba dulu. Lah, jadi gua. Kalau gua yang nyanyi ntar gua yang jadi ganti posisi lu gimana ntar? Ini surprise Aku ya, punya begitu topi. jadi kan jadi beda nih. Fit, Punya topi. bebas aja, Fit. Ya. Aku punya topi. Topi warna coklat. Tapi selain topi, aku punya apa tuh nggak Yang tahu. lain. Yang lain. Oke. Gitu ya. Itu udah songnya refnya. Warna merah kesukaanku,
warna putih kesukaan Peter, warna hijau kesukaan kita semua, tapi itu punya orang. Beda ya kalau memang seorang pencipta lagu ya. Lain. Tapi memang beda loh sebenarnya orang yang biasa menciptakan lagu meskipun sebentar aja meskipun kata-katanya baku jadi ya. Ya mesti imajinatif memang. Ya, ini pelagu topi dilindungi ya publishernya. Dilindungi. Karena ini baik. akan tertampil permanen, gak akan lepas dari kehidupan kita. Oke, kata kedua yang harus dibikin menjadi sebuah lagu adalah tentang sahabat. Aku punya sahabat. Tadi topi sekarang punya sahabat. Ya. Sama ya. Gini ya, kita pakai not yang sama, gua harmoni yang beda ya. Aku punya sahabat, not sama. Sahabat yang selalu ada. Nah, aku punya sahabat. Sahabat yang selalu Sahabat ada. yang selalu ada. Coba gini, Mas Denny bikin chord progresi, Mas Oke. Irfan bikin notnya, habis itu baru Ya. Mas Denny bikin liriknya, coba. Oke. One, two, Meledak nih, meledak. one, two. Segitu dulu. Ya. Apa tuh Mas liriknya? Sahabat. Gampang ya. Aku punya seorang sahabat. Apa liriknya? Oke, aku punya sahabat yang namanya Ruli gitu ya. Ah. Gampang ya. Seringkali Iya, aku tuh, dilibatkan di sini. Tadi kan 2 bagan, Ah. ya kan? Bagan pertama liriknya apa? Bagan kedua liriknya apa? Coba. Ruli memang sahabat sayanganku, udah gitu. Aduh. Go. Itu baru 1 doang. Yang pertama apa Oke. tadi? Aku punya sahabat yang namanya Ruli. 1. Yang namanya Ruli baik sekali. Aduh. Pinjam 2 juta dikasih 5 juta. Kode nggak sih? Keren, Kode keren, nggak keren, sih? keren. Coba. Bebas saja. Aku punya sahabat gitu ya. Ya. Namanya Ruli. Bisa pinjam. Ruli baik sekali. Pinjam 2 juta dikasih 5 juta. Enaknya suaranya. Beda langsung. Beda kan? ya, langsung beda loh. Interpretasinya lagi beda lagi. Oh iya. Meledak gak ya itu lagunya? Makanya akhirnya kalian memilih ya Peter. Peter sebagai vokalis kalian ya. Emang berjodoh. Tapi pada saat itu memang ada beberapa pilihan atau gimana nih? Atau memang Waktu itu ya banyak, ada Once yang waktu apa-apa, tapi tetap milihnya ini. Maunya Ahmad Dhani. Ada Once, Enggak, tapi ada itu yang memang lain. pertanyaan pertama pas Mas Irfan nanyain Pit, kita mau bikin project nggak gitu. Oh, kenapa nggak Once aja Mas gitu. Soalnya dia pas lagi produksi Once waktu itu. Iya. Iya. kenapa nggak Once aja? Once kan memang udah Keluar. tapi dia udah karakternya udah kuat dengan solo karirnya gitu maksudnya. Iya. Ya maksudnya selevel itulah, selevelnya Mas Irfan. Kalau saya kan itu pendatang baru, Pendatang baru Iya. tetapi dipercaya sama mereka karena memiliki suara yang berkualitas ya. sama ganteng kali ya. Ikonik yang penting. Baru kali ini ada orang aku ganteng loh. Enggak. Orang ganteng aku ganteng tuh jarang loh. Enggak. Bukan saya yang merasa, cuma katanya Oh, aja. katanya. Iya. Tapi ngerasa ganteng nggak? Enggak. Bohong. Tapi dia Biasa tuh nggak merasa aja. ganteng loh, dia merasa cakep tapi. Sama aja. Oke, kita lanjut lagi. Untuk kata ketiga yang harus dijadikan sebuah lagu adalah Stres gua nih. Ya go. Oke. Kemeja. Kemeja. Aduh. Yang aku punya. Agak rock aja, ceng. Coba langsung aja. Mas Irfan yang bikin ini. Nah ini, itu aja. Ya, oke. One, two, three. Kemeja indah, Asik. kemeja aku punya. Nah, langsung. Itu dulu, hafalin dulu. Kemeja indah. Kemeja. Na. Itu lagu udah ada. Loh, liriknya beda. Oh, iya. Kan cuma belum sampai 8 bar. Kemeja kita warnanya sama, warnanya selalu sama. Chordnya sama aja. Ada Dua yang chord aja. coklat muda. Ya. Ya udah itu aja. Tuh, Oke. Pak, enggak, Pak.
Meja kemeja indah, Ada yang warnanya coklat tanpa hiasan. Tanpa lukisan. Keren. Oh, Gak apa-apa. Itu milik God Bless. Baik. Ya kan Udah gini rumah- aja deh, satu lagu kalian bikin terserah bebas mau apa aja. Kalau tentunya agak susah nih kayaknya nih. Oke, gini, Tapi kalau gini. misalkan bebas kayaknya Gini, memang gini, mungkin ya udah benar. ada yang pernah jadi atau Gini, gimana gini. tapi belum dirilis. Ini. apa? Lagu yang belum dirilis. Apa ini? Sakit-sakit coba. Ini demo nih, 3, 4. Apaan sih? Sakit. Oh, lagu 3, kita. coba. Cek Lagu yang lagunya Cas anggun dong Malang. Ya, sakit-sakitan. beda, denger dulu ayo. Ya, Lagunya The Cas Malang kan ya maksudnya coba. kan? Ini belum rilis nih. Oh, belum dirilis. Ayo, Coba. 3, 4, yo. 5-6. Ya. Ini kayaknya Terus cocoknya sahabat-sahabat bukan tenang. grup band deh. Enggak. Lawak kalian ini. Kabar enggak, ini dalam lirik gigi kita harus hening dulu, tenangin diri kita boleh dulu masing-masing. studio boleh. Oke, Semuanya karena ini, hening ya. ini kayak ini lirik paling dalam dari satu album Persona nih. Umur. Dengerin, ya kan? Sumur. Hening guys, hening ya, jangan ketawa ya. Hening Tawa ya. nih. Gue jadi Ini post lagi- nyanyi susah. Ayo, bisa-bisa. 3, 4. Yang kau lihat luarnya saja, tapi di dalam hanya aku yang tahu. Tak peduli atau tidak tahu apa yang ku alami dan ku rasakan. Bila nanti ada sesuatu yang bisa terjadi pada diriku, menyesalkah dan bersedihkah kamu? Cinta harus ditunjukkan, bukan hanya dikatakan. Kesal itu menjadi biasa bila kita terlanjur cinta, tapi tubuh semakin lama, luka tak bisa diobati. Ini harus bisa ku ungkapkan, sakit bila dipendam. Wih. Jujur enak banget. Makasih. Belum dirilis. Udah. Curang aku. Kirain kan belum. Ini bajakannya, yang aslinya ada di album maksudnya gitu. Lagu udah ada di album, malah dinyanyiin di sini. Habis dia ngerjain kita. Itu namanya bukan challenge. Kita kerjain lagi gantian. Sekali-sekali Emang ngerjain gampang dong, bikin hostnya lagu. biar seru. Pantesan langsung. Tapi enak banget loh, sumpah. Oh, ya? Makasih. Terima kasih. Itu lagu udah dibikin Mas Denny sebelum ada The Cas Malang. Jadi Mas Denny yang bikin. Baik. Sakit bila dipendem. Satu bulan Lemper kali dipendem. Oke, kita kasih nilai berapa? Wah, 1000. Kalau sepatu berapa? Nomor sepatu. Ya. Ya, kecil Saya sih mau dia kasih kayaknya kaos nomor kaki, 7. Kalau kita 43 sama 82. Sebelah. Bisa. Kaki apa pagar panjang amat. Oke, kita lanjut lagi ngobrol seputaran industri musik. Sekarang Siap. perkembangannya kan memang bisa dibilang yang lagi ngehits, yang banyak orang gandrungi itu lagu-lagu galau. Ah. Nah, The Cas Malang sendiri melihatnya seperti apa nih persaingan musik genre kalian dengan yang Kalau Udah ada sekarang. menurut gua rasa Irfan juga sama. Kita tuh kita tidak pernah merasa tersaingi gitu. Kita percaya bahwa setiap musik itu ada tempatnya masing-masing. Kalau ditanya apakah The Cas Malang bikin lagu galau, semuanya nggak ada yang galau. Lagunya nggak ada yang galau. Lagunya lagu orang tough semua. Gitu. Jadi lagu-lagu laki-laki struggle gitu. The Cas untuk Malang. The Cas Malang ini? Iya. Tapi ada kepikiran untuk bikin lagu galau nggak? Kalau ada yang transfer lebih boleh juga sih gitu. Kan gua by order. Tapi Karena yang, gini, yang barusan dinyanyiin bukan itu galau juga sih? sebenarnya enggak ya. Kayaknya kalau lu denger di Spotify gitu, ya kalau denger di platform digital, kayaknya dengan beat sama notasinya nggak termasuk lagu cengeng ya. Kalau Secara galau aransemen di- musiknya di- sebenarnya. di- Tapi di- kalau iya. dari liriknya, Sebenarnya enggak juga. cinta harus ditunjukkan, bukan hanya dikatakan. Kesal itu Ada menjadi biasa. afirmatif positif, Iya, positif, positif positif. sama. Nah gitu loh. Tapi kita pernah punya demo
judulnya Galau Setinggi Langit sih ya, Bang. Cuman nggak tahu itu bakal Ada, bakal- tapi bakal nanti buat gimana album ini. berikutnya gitu. Iya. Berarti ada kemungkinan akan mengeluarkan lagu galau juga dong. Ya, lihat iklimnya sih menurut gua. Membuatku galau setinggi langit, membuatku galau setinggi langit. Kalau setinggi langit itu kayak gimana ya? Kayak gua kayaknya nih. Orang galau ya, orang galau kan gitu. Tapi sekarang kan aku pengen nanya satu-satu nih, menurut kalian perkembangan musik di Indonesia saat ini tuh menurut kalian seperti apa sih? Dari Peter dulu. Kalau dari Kang Denny Kalau boleh. ada- dari Mas Kalau Ginting dari dulu. gue secara karya variatif dan menurut saya lagu sekarang bagus-bagus. Kalau orang bilang lagu zaman dulu lebih bagus-bagus, sekarang lebih bagus-bagus. Karena kalau nggak bagus itu nggak akan bertahan lama. Akan ada yang bagus, makanya variatif. Jadi sekali lagi karya Indonesia, anak Indonesia bagus-bagus. Itu challenge-nya buat Casmala, makanya bikin lagu harus bagus. Oke. Itu doang. Dari Kang Irfan. Kalau menurut gue Indonesia ini talentnya paling luar biasa, bisa bersaing dengan Asia, tapi bahkan bisa dunia. Bahkan bisa gue bilang Indonesia udah nggak butuh lagi kiblat musik luar negeri lagi. Kita mau bikin apa aja bisa dengan musik. Yang kita perlukan adalah support dari pemerintah sih sebenarnya. Yang kita perlukan adalah support Dari pemerintah. Itu aja Bukan sih. support olahraganya aja. Anjir kredit banget, ini banget gue. Di olahraga ya. Musiknya juga harus dong. Oh iya, betul. Ditambahin Dari lagi kali ya supportnya ya. Kalau dari gue pribadi, kayaknya musik makin seru ya, karena sekarang udah banyak banget pilihan, terus persaingan makin ketat. Jadi kayaknya sekarang udah nggak, di kuping gue tuh udah nggak valid tuh lagu jualan. Kita bikin band jualan, lagu jualan tuh menurut gue udah jelas sekarang yang kejual yang keren. Itu aja sih, karena orang mau dicokokin kayak gimana ya, oke mungkin naik entar hilang gitu, tapi yang naik pelan-pelan bertahan di situ memang yang keren. Yang keren bener-bener. Ya karena kan kita bisa milih sendiri, kalau lu nggak suka lu bisa swipe up gitu. Ya kan, skip lu nggak bisa, lu nggak harus kayak dengerin itu lagi di rumah, di mobil gitu, nggak. Jadi kayak makin seru. Dan Casmala nih lengkap sebenarnya isinya, karena Mas Denny sama Mas Irfan orang yang udah berpengalaman di musik sekian dekade. Emang 40 tahun Mas Irfan mah, dari Funk Session Mas Irfan 19 tahun. Iya. Dulu sama Glenn dulu awalnya. Iya. Oke. Gitu. Nah, terus gue pribadi memang gue selain di Casmala gue main metal. Terus gue main di musik rock, gue punya solo album juga. Oh, ada juga justru solo album di musik rock. Pop juga. R&B apa ya gitulah, nggak penting lah itu. Maksudnya ya pengalamannya ada lah di musik yang sebenarnya nggak taruh dilihat orang. Sama Mas Irfan, Mas Denny, Mas Irfan di TV bertahun-tahun gitu. Ya, nah kita ngerapel album The Casmala ini, intinya promo ya ini ya. The Casmala ini ya harus didengerin karena di tengah persaingan musik, di tengah industri yang seru, tiba-tiba muncul satu album pop Indonesia yang isinya lengkap banget gitu. Sangat bergizi, kita punya intro yang benar-benar dipikirin, kita punya dinamika lagu yang luar biasa, harmoni musik yang Mas Irfan, Mas Denny bikin luar biasa banget gitu. Interlude-nya apa segala macam lengkap lah, dan kiblatnya nggak keluar kemana-mana nih gitu, tetap musik Indonesia gitu, nggak ke pop Korea gitu, enggak. India. Oh ya, bisa jadi. Enggak ya. Itu sih. Oke. Nah, kira-kira harapan kalian untuk The Casmala ini seperti apa sih ke depannya? Sebulan tur 30 kota lah. Amin. Sebulan 30 kota. Jangan nyesel ya kalau kejadian ya. Kita hanya bisa bilang amin loh. Siapa tahu benar. Cuman sanggup nggak? Iya. Sanggup. Sanggup dong. Insya Allah sama. Kan sehari main 2 kali. 15 kali kan. Kotanya jauh-jauh loh. Iya, kota pindah Bekasi Jakarta kan cuma 2 jam sejam. Oh iya juga sih. Tapi kalau misalkan jauh-jauh sampai keluar kota itu Nggak apa-apa, so ada Mobil budgetnya, vitamin dijaga, sehat, fisik harusnya bisa dong. mungkin untuk bapak dua ini ya. Ini penyanyinya. Gimana? Betul. Bisa. Bos. Kan udah ada ini, udah ada sequencer lip sync. Michael Jackson aja lip sync, masa Peter nggak bisa lip sync? Nggak, bercanda. Tapi apapun itu harapan kalian ke depannya mudah-mudahan terrealisasi dan menjadi diaminkan oleh sobat musik di rumah tentunya Iya. ya. Dan sekali lagi thank you banget nih buat The Casmala Ya, sudah mampir di terima sini. kasih, Tapi sama-sama. sebelum berakhir, aku pengen tahu nih kira-kira harapan kalian untuk The Casmala sendiri di 5 tahun ke depan kira-kira seperti apa? Ya, penggemar kita selalu bergerasi terus. Itu aja, bergerasi, dan kita selalu setiap karya kita memberikan dampak positif buat musik Indonesia.
Kalau gue sih semoga kita bertiga sehat terus, kita Amin. bisa berkolaborasi, kerja, bikin karya yang bagus buat Indonesia. Dan semoga karya kita bisa kebake nanti juga buat anak-anak kita. Itu aja paling. Amin. Dari Peter. Casmala menjadi satu buah perjalanan sejarah yang seru. Itu sih. Amin. Mudah-mudahan ya harapan mereka di 5 tahun ke depan seperti apa yang mereka harapkan tadi semuanya terrealisasi. Dan yang pasti ya teman-teman satu studio dan yang nonton di rumah angkat tangan kita dan mari kita bilang amin. 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 Thank you banget buat The Casmala. Terima kasih Terima udah kasih. Sudah mampir di sini, Terima pokoknya kasih. sukses buat kalian. Tunggu lagi Amin. karya-karya berikutnya dan tentunya tak terasa kita harus undur diri. Dan di sini juga saya nggak ada bosan-bosannya untuk selalu ngingetin sobat musik di rumah, jangan lupa di-download aplikasinya di aplikasi Cukmu cuman buat kamu. Karena di sana kita akan berikan informasi seputar program-program yang ada di Transvision tentunya nonstop 24 jam. Dan sebagai persembahan terakhir, ini dia The Casmala dengan judulnya Kejadian. Kejadian. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Aku tahu kamu tahu aku. Kamu ada yang punya, begitu pun aku. Dari mata ke hati kita sama suka. Akhirnya aku kamu kejadian. Tahu sama tahu, suka sama suka. Jangan sampai ada yang marah. Tahu sama tahu, suka sama suka. Nanti bisa-bisa keenakan. Jangan sampai ada orang lain tahu. Kita harus bisa jaga rahasia. Kirim pesan saja bila kita rindu. Tapi jangan sampai kita salah kirim. Tahu sama tahu, suka sama suka. Jangan sampai ada yang marah. Tahu sama tahu, suka sama suka. Nanti bisa-bisa keenakan. Tapi jangan sampai kita salah kirim. Tahu sama tahu, suka sama suka. Jangan sampai ada yang marah. Tahu sama tahu, suka sama suka. Nanti bisa-bisa keenakan. Tahu sama tahu, suka sama suka. Jangan sampai